eliminasi dead space dan penutupan luka, di mana dead space itu dieliminasi dengan beberapa lapisan jahitan simple interrupted dengan menggunakan benang 3,0 polidioxanon pada jaringan sekutan. Kemudian kulitnya ditutup dengan jahitan simple interrupted dengan benang yang jenis nilon. Kemudian kulit yang berlebih akibat peregangan higroma tidak dieksisi saat operasi karena nantinya akan berkurang secara spontan pada saat melakukan follow up ke depannya. Boleh next slide. Baik, baik selanjutnya yaitu teknik pasca operasi di mana manajemen nyeri yaitu pemberian analgesik disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian ada terapi antibiotik dengan diberikannya sesuai indikasi bila ada infeksi, ulcerasi atau pemasangan drain. Selanjutnya itu perawatan luka operasi dengan cara menjaga luka agar tetap bersih dan kering. Selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas gerak pasien di mana menghindari berlari, melompat dan aktivitas yang berat. Selanjutnya itu ada penggunaan Elizabeth Collar atau e-collar yang bertujuan untuk mencegah pasien menjilat atau menggigit lukanya. Dan yang terakhir yaitu monitoring pasca operasi di mana dilakukannya evaluasi penyembuhan luka secara berkala pada pasien. Bisa di next slide. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Hygroma merupakan bursa palsu akibat trauma berulang pada jaringan lunak di daerah cetakan tulang. Kondisi ini dapat berkembang menjadi kronis dan menimbulkan komplikasi seperti ulcerasi, infeksi sekunder, serta gangguan fungsi gerak apabila tidak ditangani dengan tepat. Penanganan operatif hygroma mencakup dua teknik utama yaitu metode drainase dan juga metode eksisi bedah komplit. Metode drainase dilakukan dengan mengincisi dan memasang drain untuk mengeluarkan cairan serta mendorong fibrosis, sedangkan eksisi bedah komplit melibatkan penuangan kapsul hygroma secara menyeluruh dan melenyapkan ruang mati dan menutup luka berlapis-lapis. Keberhasilan tindakan bedah sangat bergantung pada persiapan praoperasi, perawatan pasca operasi yang tepat termasuk manajemen nyeri, terapi antibiotik, perawatan luka, aktivitas serta penggunaan Elizabeth Collar menjadi penentu keberhasilan pemulihan dan pencegahan kekambuhan. Mungkin bisa di next slide. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 terkait teknik operasi hygroma. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan kami. Sebelumnya izin bertanya dokter, apakah langsung dilanjutkan ke diskusi atau dari dokter ada masukan terlebih dahulu? Lanjut dulu ke topik selanjutnya dulu. Nanti terakhir saja diskusi. Baik dokter, mungkin sekian presentasi dari aku, kami untuk share screen. Terima kasih. Izin masuk, dokter. Kelompok B2 izin untuk share screen. Baik, selamat malam kepada Dok Krisna selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner. Dan selamat malam kepada teman-teman kelas A, B, C, dan D. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan mengenai teknik operasi luka atau full nose. Bisa tolong di next. Berikut merupakan anggota kelompok dari B2 yang terdiri dari 9 orang. Bisa tolong di next.
Baik, presentasi akan dimulai dari definisi. Vulnus atau luka ini adalah kerusakan atau terputusnya kontinuitas jaringan tubuh seperti kulit dan atau mukosa akibat trauma fisik, kimia, termal maupun biologis yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan memicu proses penyembuhan. Luka atau vulnus ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, yang terdiri dari vulnus abrasio atau luka lecet, vulnus incisivum atau luka sayat, vulnus laceratum atau luka robek, vulnus punctum atau luka tusuk, vulnus contusum atau luka memar, vulnus avulsum atau luka dengan sebagian jaringan terlepas, vulnus combustio atau luka bakar, vulnus morsum atau luka gigit, dan vulnus clopeturum atau luka tembak. Untuk klasifikasi yang kedua ada berdasarkan tingkat kontaminasi. Yang pertama ada clean wound atau luka bersih. Yang kedua clean contaminated wound atau luka bersih terkontaminasi. Yang ketiga contaminated wound atau luka terkontaminasi. Dan yang keempat dirty or infected wound atau luka kotor atau terinfeksi. Untuk klasifikasi yang ketiga itu berdasarkan keterbukaan lukanya yang terdiri dari open wound atau luka terbuka dan closed wound atau luka tertutup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu indikasi. Operasi vulnus diindikasikan pada hewan yang mengalami luka traumatik dengan kerusakan jaringan yang signifikan akibat trauma benda tajam seperti kawat, pecahan logam, pecahan kaca, dan sebagainya, maupun benda tumpul seperti peluru, gigitan hewan lain, benturan dengan benda keras, dan sebagainya. Tindakan bedah juga diperlukan pada luka yang disertai infeksi, nekrosis jaringan, akumulasi eksudat, perdarahan aktif, atau kondisi lain yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu merupakan preoperasi yang pertama mengatur stesi tabung oksigen alat sedia. Yang terakhir itu menjaga untuk mengurangi stres pada hewan. Kemudian yang kedua ada persiapan hewan. Yang pertama itu dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik umum, kemudian menimbang bobot badan untuk menentukan dosis obat, melakukan puasa preoperatif sesuai spesies dan kondisi hewan, kemudian melakukan restrain yang sesuai, mencukur di sekitar area operasi, kemudian membersihkan daerah operasi dan area sekitar luka dari kotoran, dan menyiapkan akses intravena apabila diperlukan. Bisa di next slide. Sementara itu, persiapan alat dan bahan meliputi penyediaan instrumen wadah steril seperti gunting, pinset, needle holder, dan scalpel. Selain itu juga disiapkan benang jahit, kasa steril, kapas, duk operasi, lalu larutan antiseptik, serta obat-obatan diperlukan seperti anestesi, analgesik, dan antibiotik jika diperlukan. Seluruh alat harus dipastikan dalam kondisi baik dan steril sebelum operasi dimulai. Sementara itu, untuk persiapan operatornya, dokter bedah harus menggunakan pakaian bedah yang bersih, memakai masker, penutup kepala, dan alas kaki khusus ruang operasi. Selanjutnya dilakukan cuci tangan bedah atau surgical hand scrub, kemudian mengenakan gaun operasi dan sarung tangan steril. Prosedur berlangsung, prinsip aseptik dan antiseptik harus selalu dijaga untuk menjaga kontaminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan premedikasi dan anestesi, di mana sebelum operasi, pasien diberikan atropin sulfat sebanyak 0,025% dengan dosis 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan, di mana sebagai premedikasinya. Di mana atropin berfungsi mengurangi sekresi saliva dan mukus saluran pernafasan, serta mencegah bradikardia selama proses anestesi. Untuk menghasilkan anestesi umum digunakan kombinasi silazin 2% dan ketamin HCl 10%, yang dimana secara intramuskular. Di mana silazin ini memberikan efek sedasi, analgesia, dan relaksasi otot, sedangkan ketamin menghasilkan anestesi disosiatif yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan persepsi nyeri.
di mana kombinasi kedua obat ini memberikan anestesi yang efektif dan cukup aman untuk tindakan pembedahan. Selain anestesi umum, dilakukan anestesi lokal juga menggunakan lidocaine 2% pada area operasi, di mana lidocaine bekerja dengan menghambat penghantaran impuls serta sehingga nyeri pada daerah pembedahan dapat diminimalkan. Dosis yang digunakan adalah 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan pada kucing dan 5 mg per kilogram berat badan pada anjing yang diberikan secara sukutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah teknik operasi. Yang pertama adalah teknik operasi dari vulnus scleropeturum atau luka tembak. Pada tahapan pertama, yaitu posisi persiapan, sama yang telah dijelaskan oleh sebelumnya, hewan terlebih dahulu dianestesi untuk mengurangi rasa sakit dan memudahkan tindakan operasi. Setelah itu, hewan diposisikan secara lateral atau berbaring menyamping sesuai lokasi luka, kemudian dilakukan insisi pada area luka untuk memudahkan eksplorasi. Lanjut ke tahapan berikutnya adalah eksplorasi dan pengangkatan peluru. Setelah peluru ditemukan, peluru diangkat secara hati-hati menggunakan instrumen bedah. Jaringan lemak yang melekat pada peluru dapat dipotong bila diperlukan. Selama proses ini, operator harus berhati-hati agar tidak merusak pembuluh darah maupun jaringan penting yang ada di sekitar luka. Selanjutnya yaitu adalah dilakukan penanganan dari perdarahan. Jika ditemukan pembuluh darah yang masih aktif berdarah, maka dilakukan ligasi untuk menghentikan perdarahan dan menjaga kondisi pasien agar tetap stabil. Yang selanjutnya adalah penutupan luka. Setelah peluru berhasil diangkat, luka dapat diberikan antibiotik lokal untuk mencegah infeksi. Kulit kemudian dijahit melakukan pola jahitan sederhana terputus atau simple interrupted dengan benang non-absorbable atau benang yang tidak dapat diserap tubuh. Penutupan luka yang baik dapat bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi dari pasca operasi. Pada pasca penjahitan, luka dapat dibersihkan dengan antiseptik, lalu ditutup dengan kasus steril dan juga balutan. Lanjut, teknik operasi yang kedua yaitu vulnus laceratum atau luka robek. Pada tahap pertama yaitu cleansing atau pembersihan luka yang dapat ditunjukkan pada gambar bagian A. Luka dibersihkan secara aseptik dan diirigasi menggunakan larutan steril untuk eh, menghilangkan darah, kotoran, serta jaringan mati. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko adanya infeksi dan mempersiapkan luka sebelum dilakukannya penjahitan. Tahap kedua adalah debridement, yaitu ditunjukkan pada gambar bagian B. Pada tahap ini tepi luka yang tidak rata itu dirapikan menggunakan scalpel atau gunting bedah. Selain itu, jaringan yang rusak atau nekrotik dibuang agar proses penyembuhan berlangsung lebih optimal. Jika ditemukan adanya perdarahan, maka dilakukan ligasi pada pembuluh darah yang aktif berdarah. Tahap berikutnya yaitu adalah suturing atau penjahitan yang terlihat pada gambar bagian C dan juga bagian D di sebelahnya. Penjahitan dilakukan secara berlapis, yaitu pertama pada lapisan otot dijahit menggunakan pola simple interrupted dengan benang 20 chromic catgut. Lanjut ke lapisan subkutanya dijahit menggunakan pola simple continuous dengan benang yang sama dan juga lanjut ke uh, lapisan kulit ditutup menggunakan jahitan subkutikular dengan benang 20 chromic catgut. Setelah seluruh lapisan tertutup dengan baik, lalu luka dibersihkan kembali dan diberikan antiseptik untuk mencegah infeksi. Tujuan dari adanya prosedur teknik operasi di kontinuitas jaringan, mempercepat penyembuhan luka, dan untuk meminimalkan terbentuknya dari jaringan parut. Next. Baik, selanjutnya yaitu teknik operasi vulnus marsum atau luka gigit. Yang pertama lakukan anestesi hewan, selanjutnya bersihkan luka dengan NaCl 0,9% secara irigasi. Selanjutnya lakukan debridement atau insisi untuk membuang jaringan nekrotik hingga terlihat jaringan berdarah.
Selanjutnya itu ratakan tepi luka agar mudah dijahit dan menyatu. Selanjutnya semprotkan antibiotik. Maaf, itu ada sedikit kesalahan. Selanjutnya itu jahit luka dengan jahitan terputus menggunakan benang non-absorbable atau silk 220. Selanjutnya itu bersihkan area operasi dan luka insisi dengan antiseptik atau betadine. Selanjutnya itu semprot kembali dengan antibiotik. Dan yang terakhir tutup luka dengan kasa steril atau Pasifik. Gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Itu merupakan langkah-langkah dari teknik operasi volunus marsum. Selanjutnya itu volunus punctum atau luka tusuk. Yang pertama dilakukan itu pasien diberikan anestesi lokal. Selanjutnya fiksasi benda yang tertancap dilakukan dengan membalut di mana salah satu sisinya digunting sebagai pengait benda. Selanjutnya itu evaluasi luka. Jika tidak terlalu dalam, cukup dibersihkan dengan antiseptik dan dibiarkan terbuka untuk mencegah risiko tetanus. Selanjutnya itu evaluasi luka jika luka dalam dan terjadi pendarahan hebat. Yang pertama lakukan itu lakukan ligasi pada pembuluh darah besar yang terpotong. Kedua, jahit jaringan otot menggunakan benang absorbable dengan pola jahitan simple interrupted. Dan yang ketiga itu jahit jaringan subkutan dan kulit menggunakan benang non-absorbable dengan pola jahitan simple interrupted. Dan yang terakhir itu ada volunus amputatum atau luka potong. Yang pertama, lakukan anestesi lokal pada hewan. Selanjutnya itu bilas luka menggunakan cairan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Selanjutnya sterilisasi area luka dengan antiseptik. Selanjutnya itu lakukan tindakan operasi segera agar luka bekas amputasi tidak semakin parah. Dan selanjutnya pada kasus volunus amputantum, penanganan lebih difokuskan pada perawatan pasca operasi untuk mencegah terjadinya lebih parah lagi. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pasca operasi, di mana pada pasca operasi volunus itu ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan, yaitu pemberian analgesik, nanti ada manajemen luka. Yang pertama itu analgesik. Di sini obat yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri dan inflamasi setelah tindakan bedah. Itu biasanya digunakan NSAID seperti tolfedin atau meloxicam dan NSAID lainnya itu disesuaikan dengan keadaan pasien. Lalu ada antibiotik, baik itu sistemik maupun topikal. Sistemiknya contohnya itu dapat diberikan cefadroxil pada anjing dan amoxicillin atau ampicillin pada kucing. Ini juga dapat disesuaikan kembali sesuai dengan keadaan pasien. Untuk topikalnya itu biasanya yang sering digunakan itu salep gentamicin. Lalu dapat juga diberikan terapi suportif seperti vitamin B kompleks. Untuk hewan kecil itu biasanya 0,5 sampai 1 mili per 10 kg. Untuk dosisnya dapat diberikan secara intramuskular atau subkutan. Untuk hewan besar 5 hingga 10 mili per ekor. Untuk rutenya sama, ini diperuntukkan agar dapat meningkatkan nafsu makan dan membantu pemulihan energi dengan cepat. Sehingga hewan dapat beraktivitas dengan baik secara cepat. Untuk manajemen luka akan disampaikan oleh Bisa di next. Baik, yang berikutnya ini ada manajemen luka atau perawatan luka.
di mana ini dilakukan untuk memantau kondisi luka setiap hari terhadap tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, atau keluarnya eksudat. Pada manajemen luka ini juga perlu penggunaan Elizabeth Collar untuk mencegah hewan menjilat, menggigit, atau menggaruk area luka yang dapat menghambat penyembuhan. Lalu aktivitas hewan juga perlu dibatasi untuk menghindari trauma pada luka operasi, dan kasa steril diganti setiap 1-2 hari guna menjaga kebersihan luka dan mencegah kontaminasi. Sedangkan untuk pelepasan jahitan luka umumnya dilakukan pada hari ke-10 hingga ke-14 sesuai perkembangan proses penyembuhan. Setelah jahitan dilepas, area bekas operasi biasanya dapat diberikan antiseptik seperti iodin tincture 3%. Baik, yang berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok B2. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam. Baik, izin untuk melanjutkan ke C3. Selamat malam kepada Dr. Krisna dan teman-teman dari kelas A sampai kelas D. Sesuai dengan tugas, kelompok C3 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Teknik Operasi Abses. Boleh di next slide. Berikut adalah anggota kelompok dari C3. Boleh di next slide. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, kulit merupakan organ terbesar pada tubuh hewan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh lingkungan, menjaga homeostasis, berperan dalam termoregulasi, serta sebagai organ sensori. Sebagai garis pertahanan pertama tubuh, kulit rentan mengalami kerusakan akibat trauma, gigitan, benda asing, maupun infeksi yang dapat memicu terjadinya berbagai gangguan kulit dan jaringan subkutan. Salah satu gangguan yang sering ditemukan pada jaringan kulit dan subkutan adalah abses. Nah, abses ini merupakan rongga patologis berisi nanah atau pus yang terbentuk di dalam jaringan akibat proses inflamasi purulenta. Abses ini, abses ini biasanya disebabkan oleh invasi mikroorganisme biogenik atau penghasil nanah ke dalam jaringan melalui luka. Agen penyebab yang paling sering itu adalah Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella multocida, dan juga berbagai bakteri anaerob seperti Bacteroides. Tanda klinis abses ini umumnya mengikuti 5 ciri khas peradangan, yaitu dolor, kalor, rubor, pembengkakan, serta ada fluktuasi. Jenis-jenis abses yang diketahui itu biasanya adalah abses superficial, kemudian abses dalam atau deep, atau abses intramuskular, kemudian abses terenkapsulasi, kemudian ada abses difus tanpa kapsul yang jelas, kemudian abses akut dan juga abses kronis. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya indikasi operasi abses diindikasikan pada abses yang telah matang dan menunjukkan adanya akumulasi nanah, terutama jika terapi konservatif tidak efektif. Ukuran abses membesar, beresiko ruptur spontan, mengandung jaringan nekrotik atau benda asing, serta mengganggu fungsi normal hewan. Baik, selanjutnya anestesi. Anestesinya sendiri ditentukan berdasarkan ukuran benjolan, lokasi, dan kondisi hewan. Pada abses kulit yang kecil dan hewan yang tenang dapat diberikan anestesi lokal berupa lidocaine. Lidocaine yang digunakan 2% dan berkisar antara 2 hingga 4 mg per kilogram berat badan untuk hewan kecil seperti anjing dan kucing. Jika ukuran absesnya besar dan berada di area berbahaya, ditambahkan obat penenang atau sedasi sistemik seperti silasin. Pada anjing dan kucing, dosis sedasinya umumnya 0,5 hingga 1,0 mg per kilogram berat badan secara IM atau IV.
Sedangkan pada kasus yang lebih parah, seperti abses yang posisinya sangat dalam atau sudah menyerang saraf otak, hewan wajib diberikan anestesi lokal, anestesi total, atau bius umum. Selanjutnya adalah praoperasi, di mana penanganan abses sangat bergantung pada tingkat keparahannya. Abses yang berukuran kecil umumnya dapat ditangani dengan kompres air dingin, namun pada kasus abses yang berukuran besar atau bersifat recurrent, tindakan pembedahan mutlak diperlukan. Untuk persiapannya itu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembedahan dan mencegah komplikasi. Untuk rangkaian-rangkaiannya bisa dilihat dari PPT, ada satu itu persiapan alat, bahan dan obat-obatan, di mana seluruh instrumen tersebut harus disiapkan dengan matang sebelum operasi dimulai. Peralatan dan perlengkapan medis dan perlengkapan operator seperti jas operasi, masker, dan sarung tangan harus disediakan. Begitu juga dengan set alat bedah mayor dan juga minor. Jangan lupa untuk bahan habis pakai seperti kapas, tampon, kain penutup, atau drape untuk membatasi lapangan operasi. Begitu juga dengan antiseptik dan disinfektan seperti alkohol 70%, Nivanol, dan iodine tincture. Untuk obat-obat yang perlu disediakan dapat berupa anestesi, antibiotik, antiinflamasi non-steroid, vitamin seperti vitamin A, untuk mendukung proliferasi jaringan tubuh. Untuk sterilisasi dan persiapan ruang operasi, kondisi ruang operasi harus dipastikan higienis demi menghindarkan risiko infeksi nosokomial. Persiapan ruangan meliputi pembersihan dan disinfeksi pada lantai serta meja operasi, penyediaan sistem penerangan seperti lampu operasi yang cukup untuk memadaikan vision agar operator dapat melihat lapangan pandang pembedahan dengan jelas. Tentu saja juga pasien dipersiapkan sebelum operasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan preoperasi, di mana pasien wajib menjalani pemeriksaan menyeluruh yang mencakup anamnesa, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Ada juga manajemen puasa untuk menurunkan risiko regurgitasi dan aspirasi selama anestesi berlangsung. Pasien wajib dipuasakan selama 8-12 jam. Karena demikian, pemberian air minum masih diperbolehkan hingga beberapa jam sebelum prosedur anestesi dimulai. Ada juga stabilisasi dan penanganan fisik atau restraint, di mana hewan harus terlebih dahulu ditahan secara fisik dengan teknik yang aman dan baik. Jika diperlukan, lakukan stabilisasi kondisi tubuh menggunakan cairan dextrose atau salin normal secara intravenous. Untuk persiapan operator, hal yang harus disiapkan tentunya adalah kesiapan kognitif, di mana operator harus mampu memprediksi kemungkinan komplikasi selama pembedahan. Ada juga kesiapan fisik dan mental, di mana operator harus berada dalam kesehatan prima, fokus, tenang, dan juga memperhatikan higienitas personal, yaitu harus melakukan prosedur cuci tangan bedah secara aseptik dan menjaga higien personal sebelum mengenakan jas operasi serta gauze steril. Next slide. Kemudian yaitu tujuan dilakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif ini untuk memastikan status kardiovaskular stabil dan meminimalkan tingkat stres hewan sebelum proses anestesi dimulai. Puasa ditujukan untuk mencegah isi lambung masuk kembali ke trakea saat otot-otot tenggorokan rileks akibat anestesi. Next slide. Di mana selanjutnya yaitu teknik operasi. Operasi ini sebaiknya dilakukan setelah abses matang, yaitu ketika telah terbentuk rongga berisi nanah yang jelas. Pada abses superficial, kondisi ini umumnya ditandai oleh adanya pembekakan atau LPC kulit, dinding abses yang menipis, konsistensi lunak dan fluktuatif, kulit tampak mengkilat, serta kadang disertai kerontokan bulu di sekitar lesi. Jadi tindakan operasi ini sebaiknya dilakukan saat matang karena untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko penyebaran infeksi ke jaringan sekitar lainnya. Adapun untuk prosedur operasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk prosedur operasinya sendiri, yang pertama itu daerah sekitar abses dicukur, dibersihkan dan didesinfeksi dan dilakukan anestesi lokal. Kemudian insisi bagian ventral abses dan nanah dikeluarkan. Kemudian dilakukan curettage supaya jaringan yang nekrosis dan sebagian jaringan yang sehat terambil agar terjadi luka-luka baru sehingga kesembuhan cepat terjadi.
Kemudian irigasi dengan rivanol dan cuci dengan cairan H2O2. Jika kemungkinan eksudat masih ada atau diperkirakan masih produktif, sebaiknya dipasang drain. Kemudian diberi antibiotik dan kulit dijahit secara terputus dengan benang non-absorbable. Next slide. Selanjutnya merupakan tahapan pasca operasi, di mana dalam penanganan pasca operasi abses itu dapat dibersihkan dengan kasa yang dibasahi rivanol 0,1%. Kemudian pemberian obat setelah tindakan itu dapat dengan antibiotik ceftriaxone dan antiinflamasi kortikosteroid glucocortin, di mana obat itu dapat diberikan selama 7 hari. Selain itu juga dapat diberikan Nebactin powder, di mana tadi antibiotik itu berperan dalam mencegah infeksi bakteri pada luka abses, di mana ceftriaxone itu merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi serius, terutama terhadap Enterobacteriaceae yang rentan. Ceftriaxone itu punya kontraindikasi terhadap hewan dengan riwayat gagal ginjal dan gangguan hati. Diberikannya secara injeksi IM atau IV dengan dosis pada kucing itu 25-50 mg per kilogram IV, IM atau intravenous Q12 hour selama diperlukan. Kemudian amoxicillin itu juga dapat digunakan sebagai pengganti ceftriaxone, di mana kerjanya itu menghambat sintesis dinding sel. Untuk antibiotik Nebactin itu digunakan secara topikal saja untuk mengobati infeksi kulit penular, luka bakar, luka setelah pembedahan, serta infeksi kulit yang disebabkan oleh kosmetika atau kuman. Kemudian pemberian antiinflamasi itu untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan pada luka abses. Glucortin itu punya kontraindikasi terhadap hewan bunting. Pemberiannya sama seperti ceftriaxone dengan IM atau IV, atau juga dapat secara SC dengan dosis anjuran pada kucing itu 0,2 mili dan dosis sediaannya 50 mili. Boleh di next slide. Kesimpulan, abses merupakan akumulasi nanah yang terlokalisasi dalam jaringan akibat infeksi, trauma, atau adanya benda asing yang memicu proses inflamasi. Abses itu dapat ditangani melalui tindakan operasi, terutama pada abses yang telah matang, ukuran besar, kronis, berulang, atau tidak merespon terapi medikamatosa. Nah, keberhasilan operasi abses itu sangat dipengaruhi oleh persiapan operasi yang baik dan efektif. Nah, teknik operasi yang dilakukan itu dengan insisi dan drainase abses, pengeluaran nanah, pembersihan jaringan nekrotik, irigasi luka, pemasangan drain bila diperlukan, serta penjahitan dan pemberian antibiotik. Perawatan pasca operasi juga memegang peranan penting dalam proses penyembuhan. Bisa di next slide. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari dokter dan teman-teman semua. Selanjutnya, waktu dan layar kami serahkan kepada kelompok D. Selamat malam dan terima kasih. Berikut merupakan anggota kelompok kami.
Baik, izin memulai presentasi dari kelompok D4. Sebelumnya selamat malam untuk Dok Krisna dan teman-teman dari kelas A, B, C, dan D. Kami dari kelompok D4 argumen. Boleh di next slide? Baik, adapun anggota kelompok kami. Boleh di next slide? Untuk definisi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, hernia pada integumen adalah kondisi ketika organ atau jaringan dari rongga tubuh menonjol melalui defek atau kelemahan dinding tubuh sehingga membentuk benjolan yang tampak pada daerah kulit dan jaringan subkutan. Kondisi ini dapat terjadi akibat kelainan kongenital maupun trauma yang menyebabkan gangguan integritas dinding tubuh. Perlu di next slide. Baik, selanjutnya adalah indikasi dilakukannya operasi hernia integumen. Yang pertama, ketika terdapat protusi organ. Protusi itu adalah dia itu menonjol atau jaringannya itu melalui defek dinding tubuh yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi. Lalu indikasi kedua, hernianya itu sudah berukuran besar dan tidak mengalami penutupan spontan. Indikasi ketiga adalah ketika hernia itu bersifat irreducible atau tidak dapat direposisi kembali ke rongga abdomen. Kemudian indikasi keempat adalah terjadinya komplikasi seperti inkaserasi dan strangulasi, itu artinya dia organnya itu terjepit. Lalu indikasi kelima adalah adanya gangguan sirkulasi darah yang dapat menyebabkan iskemia atau penurunan darah ke satu organ, atau kemudian nekrosis jaringan, kemudian gangguan fungsi organ. Dan juga yang terakhir, indikasi terakhir adalah hernia yang menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan pada hewan, kemudian juga mengganggu aktivitas dari hewan tersebut, dan juga adanya risiko pembesaran hernia. Slide next. Yang selanjutnya merupakan jenis hernia di mana pada anjing biasanya tuh dia adalah hernia umbilikal, di mana hernia umbilikal ini merupakan penonjolan lapisan perut atau lemak abdomen dan sebagian organ abdomen melalui daerah umbilikus atau pusar. Nah, hernia ini berdasarkan sifat yang dapat direposisi itu dibagi menjadi dua seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah hernia reduksible, di mana hernia reduksible ini dia dapat direposisi atau dikembalikan ke rongga abdomen, sedangkan hernia irreduksible tidak dapat direposisi karena biasanya adanya adesi atau penyempitan pada cincin hernia. Nah, untuk hernia umbilikal ini biasanya ukurannya mulai dari kurang dari 1 cm sampai dengan lebih dari 2,5 cm. Nah, pada hernia yang ukurannya lebih kecil atau kurang dari 1 cm biasanya dapat menutup sendiri pada usia 3-4 bulan. Sedangkan hernia yang menetap atau melibatkan organ abdomen umumnya memerlukan tindakan bedah. Diduga ini tuh biasanya faktor predisposisi genetik seperti yang terlihat pada gambar large umbilical hernia in a male dog. Boleh di next. Yang selanjutnya ada hernia inguinal. Hernia inguinal ini adalah penonjolan atau protrusi organ lemak atau jaringan tubuh melalui cincin inguinal. Sama, dia juga ada dua jenis, ada yang hernia irreducible dan hernia irreducible. Nah, hernia ini dapat berupa lemak, omentum, usus, ataupun organ abdomen lainnya. Biasanya penyebabnya itu kelainan kongenital, di mana cincin tidak menutup sempurna atau faktor kebuntingan, trauma, obesitas, kelemahan dinding abdomen, serta peningkatan tekanan intraabdomen seperti yang ada pada gambar soft swelling at left inguinal region. Boleh di next. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya preoperasi. Yang pertama, persiapan alat bahan. Menyiapkan set instrumen bedah, kedua peralatan anestesi, alat suction, kasat dan sarung tangan steril, peralatan antiseptik dan anestesi fisiologis, untuk operasi, obat anestesi, cairan infus dan obat emergensi. Untuk persiapan pasien sendiri, yang pertama dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua dilakukan pemeriksaan hernia seperti ukuran, lokasi, isi hernia, dan melakukan pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan. Terus dilanjutkan dengan puasa preoperatif, pencukuran area operasi, dan pemasangan IV kateter dan infus. Untuk persiapan ruang dan operator, yang pertama dilakukan ruangan operasi dalam keadaan steril, mesin anestesi, oksigen, ventilator, dan alat monitoring disiapkan.
Kemudian operator melakukan surgical scrub dan hand antiseptis. Dan operator menggunakan gaun masker, penutup kepala, dan sarung tangan steril. Untuk selanjutnya dilanjut. Baik, izin melanjutkan mengenai premedikasi. Yang pertama, diberikan injeksi atropin sulfat dengan dosis 0,04 mg per kilogram berat badan dengan intramuskular. Lalu setelah 10 menit injeksi atropin, kemudian diberikan injeksi silasil dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dengan injeksi IM. Untuk anestesi akan dilanjutkan oleh Fairis. Untuk anestesi bisa menggunakan pertama induksi anestesi dengan ketamin hidroksida 5 mg per kilogram BB secara intramuskular atau juga dengan 10 mg per kilogram BB secara intravena dapat menyesuaikan hewannya juga. Dan pemeliharaan anestesinya bisa menggunakan isofluran konsentrasi 1,5 hingga 2% ataupun dengan penambahan ketamin secara intravena. Boleh next slide. Baik, selanjutnya yaitu teknik operasi hernia umbilikal, di mana tahap pertama yaitu adalah insisi kulit dan eksposisi isi hernia. Insisi dilakukan secara horizontal pada daerah umbilikal, tepat mengikuti benjolan hernia. Sayatan dibuat sampai lapisan subkutan dan peritoneum terbuka sehingga isi hernia dapat terlihat. Kemudian selanjutnya yaitu preparasi isi hernia dan pelepasan adesi, di mana jaringan di sekitar hernia itu akan dipreparasi, kemudian mohon maaf. Kemudian subkutan dijepit menggunakan alis forceps agar lapang operasi lebih terbuka. Kemudian lemak dan omentum yang melekat pada cincin hernia kemudian dibebaskan secara hati-hati. Selanjutnya yaitu reposisi omentum, di mana omentum yang keluar melalui cincin hernia dimasukkan kembali ke dalam rongga abdomen. Kemudian tepi cincin hernia dibuat luka baru menggunakan gunting untuk membantu vaskularisasi dan proses penyembuhan. Selanjutnya yaitu tahap penjahitan, di mana peritoneum dan juga alenia alba dijahit menggunakan benang Vicryl 04 dengan pola sederhana terputus. Setelah itu area jahitan ditetesi cefotaxim yang sudah diencerkan dengan NaCl fisiologis untuk membantu mencegah infeksi. Di tahap terakhir yaitu untuk penutupan luka, di mana lapisan subkutan dijahit menggunakan chromic guard, kemudian luka diberi iodin dan juga embatik. Setelah itu luka ditutup kasa steril dan direkatkan dengan ultrafix. Dengan tujuan utama untuk mengembalikan isi hernia ke rongga abdomen dan juga menutup kembali dinding abdomen agar hernia tidak muncul kembali. Boleh next slide. Baik, selanjutnya yaitu teknik operasi pada hernia inguinal. Sebenarnya untuk tekniknya sendiri beda dengan yang sebelumnya. Jadi teknik yang pertama itu ada ekspos hernia, yaitu dilakukannya insisi dan diseksi jaringan untuk mengekspos kantung hernia serta mengidentifikasi isi hernia dan cincin hernia. Kemudian dilakukan reposisi isi hernia, di mana kantung hernia diseksi secara hati-hati, kemudian isi hernia diperiksa dan direposisi kembali ke rongga abdomen. Kemudian melakukan hemiografi dan penutupan luka. Jadi cincin dan juga kulit. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang perawatan dan dipantau selama 24 jam pertama untuk melihat kondisi umum, respon anestesi, nafsu makan, serta kemungkinan adanya komplikasi seperti perdarahan, edema, infeksi, atau dehidrasi luka. Perawatan luka dilakukan dengan pemberian povidone iodin dan antibiotik powder, kemudian tutup menggunakan kasa steril dan hipoksi.
Sebagai terapi pasca operasi diberikan amoxicillin dosis 10-20 mg per kilogram berat badan melalui rute intramuskular atau subkutan pada hari operasi. Kemudian dilanjutkan amoxicillin oral setiap 12 jam selama 5 hari. Nah, pasien juga diberikan analgesik untuk mengurangi nyeri serta vitamin B kompleks sebagai terapi suportif selama masa pemulihan. Selain itu, aktivitas pasien dibatasi dan kondisi luka dievaluasi secara berkala untuk memastikan proses penyembuhan berlangsung dengan baik tanpa adanya infeksi maupun dehidrasi luka. Boleh next slide? Baik, untuk kesimpulan, hernia pada integumen ini merupakan kelainan yang dapat mengganggu fungsi organ dan menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, tindakan pembedahan menjadi pilihan terapi untuk mengembalikan integritas dinding tubuh dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Keberhasilan penanganan ini sangat bergantung pada ketepatan diagnosis, teknik operasi yang baik, serta manajemen perioperatif dan pascaoperatif yang optimal. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya kembalikan kepada Dok Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin sebelum lanjut ke sesi diskusi, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan atau tekankan mengenai bedah integumen. Yang pertama dari higroma. Jadi sudah benar dari higroma itu adalah bursa palsu, terutama pada persendian. Umumnya terjadi paling sering di olekranon, namun sebenarnya di berbagai sendi bisa terjadi higroma. Kalau dilihat dari secara perkembangannya, memang awalnya higroma akan terisi oleh cairan yang bening atau serus. Nah, apabila memang isinya bening, cair, maka kalian bisa melakukan teknik operasi dengan drainase. Nah, tapi apabila higroma sudah kronis, seringkali di dalam higroma itu sudah bercampur dengan darah, eksudat, bahkan nanah. Sehingga perlu dilakukan tindakan eksisi. Namun beberapa prosedur bisa menggunakan keduanya. Pertama dilakukan eksisi, kemudian juga dilakukan pemasangan drainase. Nah, kemudian yang penting pada pasca operasi adalah membalut higroma. Tujuannya itu untuk mencegah terbentuknya dead space atau rongga pada higroma. Karena kalau misalnya ada rongga, nanti akan terjadi akumulasi lagi. Jadi untuk mencegah terbentuknya rongga dilakukan pembalutan. Nah, kemudian untuk pasca operasi setelahnya, bahkan setelah higromanya sembuh, maka perlu perawatan khusus. Karena kan penyebab higroma adalah adanya tekanan pada benda keras yang terus-menerus. Sehingga nanti setelah higromanya sembuh, berikan bantalan pada sendi atau alas tidurnya yang diganti. Itu jangan alas tidur yang keras, cari yang empuk. Itu akan membantu mencegah rekurensi atau kekambuhan dari higroma. Kemudian untuk ulnus atau luka, untuk jenis luka apapun sebenarnya prinsipnya adalah cleansing, debridement, dan penutupan luka. Untuk cleansing, itu menggunakan NaCl. Hindari menggunakan larutan antiseptik, karena larutan antiseptik itu bersifat merusak jaringan. Karena antiseptik hanya boleh digunakan untuk permukaan kulit luar, bukan sampai jaringan di dalamnya. Jadi akan lebih bagus kalian gunakan adalah NaCl. Kemudian setelah dilakukan pembersihan,
dilakukan debridement. Jadi debridement itu adalah pengangkatan jaringan yang rusak. Karena kan syarat untuk luka itu tertutup adalah jaringan yang tervaskularisasi dengan baik. Nah, kemudian untuk penutupan luka, sebenarnya penutupan luka ada dua metode. Pertama adalah metode primer, yaitu memang penutupan langsung baik dengan penjahitan ataupun teknik lainnya. Dan juga yang kedua adalah penutupan luka sekunder. Penutupan luka sekunder ini lukanya sengaja tidak ditutup untuk beberapa hari sehingga kondisi lukanya sudah lebih baik, baru dilakukan penjahitan. Penutupan sekunder ini digunakan pada contoh kasusnya adalah misalnya lukanya itu kotor dan terkontaminasi. Kemudian ada rongga yang besar. Kemudian juga yang adanya debris yang banyak. Jadi sebaiknya itu dibiarkan saja dulu. Sehingga dilihat nanti kondisinya sudah mulai membaik, baru dilakukan penjahitan. Nah, untuk topik yang ketiga mengenai abses, sebenarnya penanganan abses ini sama dengan luka ataupun higroma. Karena di sana kan ada akumulasi. Nah, bedanya adalah di dalam abses ada akumulasi bakteri. Jadi di sana banyak bakteri sehingga resiko rekurensi atau kasus ini berulang lebih tinggi. Kalau misalnya kalian tidak benar-benar bisa membersihkan isi dari abses itu. Nah, pada kasus kronis, abses yang sudah lama, seringkali kulit di permukaan abses itu mengalami nekrosis. Sehingga perlu dilakukan eksisi. Jadi jaringan yang nekrosis itu diangkat. Kemudian untuk cleansingnya juga sama, menggunakan NaCl. Meskipun adanya bakteri, kemudian adanya nanah, untuk cleansing tetap menggunakan NaCl. Kenapa NaCl? Karena NaCl tidak merusak jaringan. Lalu bagaimana nanti untuk menghilangkan bakterinya? Jadi nanti kalian bisa berikan antibiotik lokal. Jadi setelah dibersihkan dengan NaCl, kemudian debridement, kalian tetesi antibiotik. Setelah itu baru dilakukan penutupan luka. Nah, kemudian yang terakhir mengenai hernia. Nah, kalian harus bisa nanti membedakan jenis-jenis hernia berdasarkan lokasinya. Tadi kan contohnya hanya dua, yaitu umbilikus dan inguinal. Jadi ada beberapa jenis hernia berdasarkan lokasinya. Nanti ada hernia perineal, hernia skrotalis, kemudian ada hernia ventralis, dan yang terakhir adalah adanya hernia insisium. Jadi, silakan dicari apa bedanya. Nah, kemudian kalau dilihat dari isinya, ada isi hernia yang bisa masuk kembali ke rongga abdomen, ada yang tidak bisa. Kalau yang bisa masuk tadi sudah disampaikan, disebutnya reducible. Kemudian yang tidak bisa masuk, ada istilah lainnya yaitu hernia incarcerata. Itulah isi hernia yang tidak bisa masuk ke rongga abdomen. Kemudian ada hernia strangulata. Kalau hernia strangulata inilah isi hernianya mengalami atau terjepit oleh cincin hernia. Sehingga terjadi resiko nekrosis. Kemudian untuk teknik operasinya,
penanganan hernia ada dua teknik, yaitu herniorrhapy dan hernioplasty. Kalau herniorrhapy itu adalah teknik operasi untuk mereposisi isi hernia dan melakukan penutupan cincin hernia. Jadi teknik tadi yang disampaikan, yang dipresentasikan adalah teknik herniorrhapy. Jadi dilakukan insisi pada hernianya, kemudian lakukan membuat luka baru pada cincin hernia, kemudian lakukan penjahitan. Itulah teknik herniorrhapy. Sementara hernioplasty, cincin hernianya tidak ditutup, namun dipasang hernia mesh atau jaring hernia. Ini digunakan pada kasus hernia dengan cincin yang besar. Jadi cincinnya tidak bisa ditutup dengan penjahitan, jadi cincinnya dibiarkan terbuka, namun ditutup dengan jaring. Nah, untuk jaringnya, ini menggunakan bahan non-absorbable. Yang digunakan adalah polipropilen. Jadi jaring ini akan ada di dalam tubuh hewan selama-lamanya. Kalau dilihat dari teknik mana yang lebih kuat, tentu hernioplasty lebih kuat untuk menahan kekambuhan dari hernia. Tapi memang kekurangannya adalah dari segi biayanya. Karena kan jaring hernia harganya juga lumayan. Nah, kemudian untuk perawatan pasca operasi, untuk semua topik tadi sebenarnya sama prinsipnya, mencegah terjadinya infeksi dan manajemen rasa nyeri. Untuk mencegah infeksi bisa dengan antibiotik atau pemberian antiseptik. Kemudian untuk manajemen nyeri, pemberian antiinflamasi ataupun obat-obatan analgesik. Kemudian obat-obatan lainnya itu disesuaikan dengan kondisi hewannya. Baik, itu mungkin yang bisa saya tambahkan atau tekankan mengenai pembedahan integumen. Oke, silakan sekarang untuk sesi diskusinya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana? Atau sudah cukup? Tentunya sudah cukup, dokter. Oke, kalau misalnya sudah cukup, pertemuan kali ini saya akhiri. Nanti untuk ini PPT-nya, silakan kirim ke WA saya. Oke, kalau misalnya sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih atas pemaparan materinya. Izin saya keluar dari Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Dok. kasih, Dok. Selamat malam. Terima kasih, Dok.